saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, yang merasakan Dia ada di sini pada pagi hari ini. Amin, amin. Engkau di sini. Jamahan-Mu bagi kami Tuhan, kuasa-Mu bagi kami, hikmat-Mu bagi kami, pertolongan-Mu bagi kami, anugerah pengurapan-Mu bagi kami ya Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Tuhan, biar pagi hari ini di hadirat-Mu, Engkau terus mendewasakan kami. Bukan hanya kami dapat apa, tapi Tuhan dapat apa hari ini dengan hadirnya kami. Berbicaralah Tuhan lewat pembahasan kami. Kami berdoa apa yang kami bahas boleh membangun hidup kami, menguatkan kami, mengarahkan kami, merubah cara berpikir kami. Sehingga kami boleh jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah, yang menang bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you buat tim praise and worship. Nggak lupa ngucapin selamat pagi buat kita semua. Ya, dan juga nggak lupa ngucapin thank you buat Pastor Rinto dan tim, juga Pastor Ivan dan juga Pastor Niko sebagai gembala senior di gereja ini. Untuk kehormatannya saya bisa berbagi hari ini. Ya, sedikit perkenalan, nama saya Elia Sutopo. Saya melayani dengan gereja namanya Alpha Omega Church. Kalau Anda lihat nih orang kok nggak meyakinkan ya, usia berapa nih? Masa kita dikhotbahin anak muda gitu. Saudara, usia saya udah 40 ke atas, anak saya udah 3. Usia 14 tahun, 12 tahun, dan 7 tahun. Dan kalau Anda tanya ngapain aja hidup saya gitu ya. Alpha Omega Church Tuhan titipin juga yang namanya Son of Praise. Jadi lagu-lagu yang mungkin seperti Anda tadi nyanyikan lagu Aku Diberkati. Lagu satu-satunya yang ku andalkan itu ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Lagu-lagu seperti Kau kekuatanku, penopang hidupku, itu lagu-lagu yang Tuhan titipin melalui kita juga. Oke, langsung aja hari ini kita masuk ke pembahasan kita. Saya angkat pembahasan kita sebuah judulnya ini, Cepetan Kaya. Siapa yang kepingin cepet kaya boleh angkat tangannya saudara. Kita lihat si A gitu ya, enak banget ya, cepet kaya dia gitu. Kepingin Tuhan, kapan Tuhan gitu. Bener gak saudara? Kita lihat si B gitu ya. Kok cepet banget ya. Mohon maaf kadang nyebutnya apa? Percepatan. Percepatan kan bukannya tentang duit loh. Bener gak? Tapi sebenarnya adalah tentang apa? Karakter Kristus di dalam kita. Nah ini bagi kita yang kepingin cepet kaya ya. Yang pingin cepet kaya, orang yang bernama Raja Salomo. Yang penuh dengan hikmat. Pernah berbagi pengalamannya dengan keinginan cepat kaya. Yuk kita lihat sama-sama Amsal 28 ayat yang ke-20. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3, orang jujur akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari, masih mau cepat kaya? Masih, oke. Saudara, dari pembelajaran ini, apa orang cepat kaya nggak luput dari hukuman? Ini beberapa kerugian karena orang ingin cepat kaya. Ketika saya menyebutkan ini muncul ada di layar. Sebagian Anda udah pernah menyaksikan, sebagian Anda pernah ngalamin, sebagian Anda udah pernah lihat terjadi sama orang lain. Ini realita ya, kerugian orang ingin cepat kaya, mudah dibohongi. Benar apa benar? Ayo Ci, masukin Ci, cepet tiaw per bulan dapat 7%. Hah? Cepet tiaw per bulan 7%? Serius? Iya, sampai kapan ya? Terus. Serius nih, mau dong.
Kan kepingin dong, cepet kan. Apalagi kalau bisa 8%, 9%, cepet mau. Lewat 3 bulan, kok gak keluar lagi Ci gitu. Iya internetnya, jaringannya gak beres gitu. Loh bulan keempat kok gak keluar lagi gitu. Orangnya udah lari. Mesinnya udah diringkes. Saudara, orang ingin cepat kaya apa? Mudah dibohongi. Berikutnya apa kerugiannya? Tidak akal sehat. Kok mau ya? Duitnya dikasihin gitu aja kok mau ya? Mikir apa ya? Ya mikir cuan dong. Apalagi bunga gede gitu cepet lagi cuannya. Siapa yang gak mau gitu? Gak mikir akal sehat akhirnya. Nih kerugian berikutnya apa? Orang yang ingin cepat kaya nih. Jatuh dalam keserakahan. Serakah dia. Termasuk apa nih? Menipu orang lain dan menipu diri sendiri. Sudah pernah ngalamin itu? Sudah pernah ditipu orang, saudara? Sudah pernah menipu orang? Makanya kadang orang kepahitan sama orang gereja gitu ya. Oh shalom Pak gitu ya. Bawanya rohani kan, kedoknya rohaniin gitu. Ternyata dia nipu. Tapi yang ditipu kok mau? Soalnya juga kepingin cepet kaya yang ditipu, bener gak saudara? Sama-sama salah gitu. Termasuk apa? Terperosok nih kerugian berikutnya, terperosok dalam utang piutang. Apalagi kalau ngejarnya terlihat kaya. Aduh itu saudara. Satu iPhone belum selesai cicil, udah keluar yang baru lagi gitu kan. Oh ya Tuhan, ini waktunya Tuhan upgrade lagi Tuhan. Masuk lagi, tambah lagi, tunggaan lagi saudara, cicilannya gitu. Nggak bisa kebayar, terus akhirnya ini berikutnya saudara, financial crisis. Terus kita gini, Tuhan kok engkau tinggalin aku? Kata Tuhan, gue nggak pernah tinggalin lu. Lu yang serakah, bener nggak? Akhirnya apa? Jatuh apa? Tertipu diri, menipu diri sendiri. Terperosok dalam apa? Hutang piutang. Dan orang yang ingin cepat kaya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kerugiannya. Lupa hidup ini sementara. Dan tujuan kita adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Hidup kita terbatas cuma 70-80 tahun. Tapi karena kita lupa hidup kekal, 70 tahun, 80 tahun kita enggak jadi kesaksian. Malah jadi apa? Keserakahan. Benar apa? Benar. Ini realita hidup Anda dan saya. So kalau hari ini Anda bukan Kristen dan kebetulan Anda duduk di tempat ini. Harapannya adalah supaya kita bisa belajar bersama-sama. Apa sih yang Alkitab mau ajarkan tentang cara pandang kita tentang keuangan. Ini akan kita pelajarin sama-sama. Kalau Anda udah Kristen cukup lama, biarkan pembahasan ini juga boleh menolong kita makin mengakar lagi dalam firman-Nya Tuhan. Nah, apa sih yang akan kita pelajarin hari ini? Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena gini, ketika kita punya cara pandang uang yang sehat, maka semua yang sehat akan bertumbuh. Benar Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, termasuk cara pandang uang kita sehat, maka cara kita menata, cara kita mengelola, cara kita menggunakan, itu semua akan bertumbuh makin lebih sehat. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat adalah gini saudara. Sadari emosi manusia itu fragile. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, emosi manusia fragile. Saudara pernah mendengar gini atau menyaksikan, mungkin kita punya om, kita punya saudara yang kita gandrungi. Hebat banget. Pokoknya orangnya pinter, kalau kerja hebat, sukses. Dan itu jadi apa? Inspirasi kita. Saya kepingin satu hari bisa seperti om saya. Saya kepingin satu hari bisa seperti sosok itu. Enggak jarang kita sudah begitu terinspirasi, tiba-tiba kita dengar, bes dia kolaps begitu cepat. Terus kita gini, kok bisa ya? Dia ambil keputusan yang salah ya? Kok bisa ya? Bener gak saudara? Itu kan pikiran kita. Itu menandakan apa? Realita bahwa apa? Emosi manusia itu fragile. Sesukses apapun seseorang, perhatikan ini termasuk kita. Emosi kita fragile dan kita semua bisa ambil keputusan yang salah. Sebagian kita mungkin tanya gini, masa sih anak Tuhan gak boleh ingin cepat kaya? Ingin maju itu harus. Bahkan kemajuan itu DNA-nya Tuhan.
tapi ingin cepat kaya harus hati-hati. Yakobus 1 ayat yang ke-14 ngajarin ini. Saudara hari ini saudara nggak belajar dari saya. Kita belajar dari Alkitab karena saya juga belajar dari Alkitab. Yakobus 1 ayat yang ke-14 bilangnya gini saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini gambaran emosi kita itu fragile. Perhatikan gini, yang nyobain kita siapa saudara seringkali? Keinginan kita, bukan Tuhan. Nanti begitu debt collector datang, Tuhan kenapa engkau cobai aku? Bukan. Ini loh keinginan kita sendiri. Sampai kita diseret dan kita dipikat olehnya. Emosional kita ini begitu fragile. Apalagi sekarang saudara zaman sosmed ini makin ngeri. Coba saudara ngomong gitu, mobil listrik keren ya. Keren ya, saudara bahas terus gitu. Saudara buka Google, saudara buka Instagram, di feed explorer Anda yang keluar adalah apa yang Anda bahas. Benar apa benar? Anak-anak muda ngerti banget tentang hal ini. Terus kita gitu cocokologi. Di explore saya keluar nih mobil yang kita bahas. Wah, tanda nih dari Tuhan. Bukan, itu algoritma sosial media kita yang makin ngerti sekarang. Yang paham boleh katakan yes. Wah, tanda nih dari Tuhan nih. Aduh, makin gak bisa bobo dia. Makin kepikiran. Besok karena dia ngomongin lagi, muncul lagi makin banyak seluruh feednya penuh dengan mobil listrik itu. Bener gak? Akhirnya gitu, aduh Tuhan, rupanya Tuhan engkau sudah bersabda ini Tuhan. Telepon, berapa cicilannya 1 bulan gitu. Saudara, mulai kalau sudah Tuhan berkata maka dia yang akan menyempurnakannya. Ngeri saudara. Kalau Tuhan yang memulai, dia yang akan mengakhiri. Saudara, hati-hati kita yang terpikat oleh keinginan sendiri. Kita diseret dan kita dipikat olehnya. Hati-hati, emosi kita ini rentan. Apalagi gini saudara, ada orang-orang yang gitu ya. Kalau sukses, gua hebat loh. Orang yang gitu rata-rata emosinya itu fragile. Karena apa? Begitu dia jatuh atau dia gagal, dia merasa dia adalah orang yang paling gagal. Karena apa saudara? Emosi kita itu fragile. Nah ada kalimat ini saudara. Kesombongan untuk berpikir, kesuksesan kita karena hasil kerja keras kita aja. Boleh gak kita ucapin sama-sama ya? 2, 3, kesombongan untuk berpikir kesuksesan kita karena hasil kerja keras kita aja. Sombong itu kenapa? Emosi kita fragile. Amsal 23 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ini bagi yang sombong, Salomo kasih nasihat nih. Amsal 23, 4-5 kita baca sama-sama 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Masih mau cepat kaya saudara? Masih. Coba. Hati-hati katanya Amsal. Engkau mengamatinya lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap. Ngeri gak saudara? Loh kapan tumbuhnya? Gak tahu. Gak kelihatan loh sayapnya tumbuh, gak tahu. Tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ngeri saudara. Hati-hati saudara. Makanya gini Warren Buffett seorang katanya jago investasi, dia pernah kasih nasihat gini. Kutipannya bagus sekali. Until you can manage your emotions, don't expect to manage money. Bagus banget ya. Dalam Indonesianya kita baca, saya nggak ada terjemahan Sundanya, tapi kita baca dalam bahasa Indonesia. Ya, sama-sama 2, 3. Hingga kamu bisa mengelola emosimu, jangan berharap bisa mengelola uang. Dipegang duit 5 juta, kalau nggak bisa menata emosi, kita nggak akan pernah bisa mengelola 5 juta. Benar apa benar? Ya pastor, duit 5 juta apa yang mau dikelola? Coba kalau 50 juta.
Sama aja. Dipegang 50 juta, kalau kita nggak bisa menata emosi kita, kita tidak akan pernah bisa menata 50 juta itu. Ya pastor 50 juta duit kecil. Coba kalau 500 M. Saudara, bukankah kita sudah menyaksikan ada orang-orang terima warisan ratusan miliar. Tapi dia nggak bisa menata emosinya. Sehingga dia nggak pernah bisa mengelola 500 miliar. Makanya apa saudara? Di sini kita perlu pertolongan Tuhan. Kita bersyukur ada namanya Roh Kudus. Dia memberi kita namanya buah yaitu penguasaan diri. Supaya apa? Kita bisa menguasai emosi kita. Termasuk kita bisa menguasai cara kita mengelola keuangan kita. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, saya bawakan ilustrasi. Saya boleh undang satu orang maju boleh enggak? Yes bro, pemain drum boleh bro. Gak apa-apa ya. Selain main drum, sekalian juga bisa jadi pemeran dia. Saudara, ini duit ya, contoh ini duit. Ada 5 amplop, kalau saya bagikan gini, contoh ya. Begitu kita terima bayaran kita kan, seberapapun lah, ini cara kita mengelola. Karena kalau Anda nggak bisa nata emosi, Anda nggak akan pernah bisa nata duit. Yang paham boleh katakan yes? Bilang aja 5 juta. 10% buat Tuhan. Ya apa enggak? Enggak rela. Ya udah. Setelah itu saudara tabung. Ya. Setelah tabung investasi. Ya. Setelah investasi terus kita pakai keperluan kita. Keperluan apa? Bayar listrik, bayar air, kehidupan anak sekolah, makan, dan lain sebagainya. Sisanya baru kita pakai untuk keinginan kita. Benar apa benar, saudara? Ya, tapi mohon maaf, rata-rata kita kebalik, saudara. Kita kebalik rata-rata. Terima 5 juta, belum terima, udah kepikir, kemarin tuh Shopee udah aku masukin keranjang. Kemarin yang di TikTok udah pada di keranjang. Jadi begitu terima 5 juta, langsung habis di keinginan. Bener gak saudara? Terus sisanya bayar keperluan. Aduh air mepet nih, aduh listrik mepet nih, aduh makanan gak cukup nih, aduh belanja kurang nih. Pas 5 juta habis. Bener apa bener? Terus investasi, ya mana bisa pastor duit 5 juta. Nabung, duit 5 juta nabung apa pastor? Bener gak? Tuhan, insya Allah kalau ingat. Bener apa benar saudara? Makanya ya, until you can manage your emotion, don't expect to manage your money. Emotion termasuk say no. Bersama tuntunan Roh Kudus, penguasaan diri. Yang paham boleh katakan yes. Tapi coba, kalau saya balik ya, saya balik lagi ya saudara ya. Tuhan berapa persen saudara? Wah luar biasa. Haleluya. Rela gak? Kita bukan kasih Tuhan loh, kita kembaliin loh. Benar ya? Karena Tuhan yang titipin buat kita. Ini kan semua harta Tuhan, benar ya? Saving, invest, bayar keperluan, sisanya keinginan. Habis gak? Tapi habisnya jelas. Kalau yang pertama habis gak? Habis, tapi habisnya gak jelas. Yang paham boleh katakan yes. Until you can manage your emotion, don't expect to manage money. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Thank you bro. Kalau ada isinya gue kasih lu bro, karena gak ada isinya. Oke, saudara berikutnya ada lagi nih. Faktor pertolongan Tuhan. Ini yang kedua. Kita perlu sadar faktor pertolongan Tuhan. Orang Cina nyebutnya hoki. Orang Barat nyebutnya luck, keberuntungan. Tapi kita yang punya Yesus kita tahu ada pertolongan Tuhan. Orang tanya gini saudara, sukses itu kerja keras atau pertolongan Tuhan? Dua-duanya. Karena kalimatnya bilang apa? Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Nanti orang tanya lagi berapa persen kerja keras, berapa persen pertolongan Tuhan. Saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kerja keras tanpa diberkati, susahnya setengah mati, bener gak? Tapi cuma mengharap berkat jatuh, gak mau kerja keras, sorry ngomong ya, itu juga omong kosong. Sehingga apa? Hari ini sebagian kita bisa menyaksikan. Oh pastor, kalau gak karena Tuhan ya, saya gak bisa menang tender itu. Kalau gak karena Tuhan ya, aduh saya ini bukan siapa-siapa. Digandeng sama pabrik itu, siapa kita? Semua ini karena Tuhan. Oh pastor, kalau nggak karena Tuhan ya network saya ini terbatas. Tapi Tuhan bukakan pintu-pintu network yang saya nggak pernah pikirkan. Itu apa saudara? Itu faktor pertolongan Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Mazmur 27 ayat yang keempat sampai yang keenam. Ini kata-kata Raja Daud tentang pertolongan Tuhan. Kita baca sama-sama 2-3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara perlu tahu, waktu saudara baca ayat ini, yang ngomong ini siapa? Dia seorang raja, he's a king. Dia punya kereta kuda. Dia punya pasukan perang. Tapi bukan itu yang dia andalkan. Yang dia andalkan adalah apa? Pertolongan Tuhan. Dia melindungi aku dalam pondoknya waktu bahaya. Ia kita perlu sadar ini saudara, karena gini ada orang yang gak bertuhan, kerja mati-matian jadi budak uang, bener gak sih? Dan dia gak sadar, keluarga hancur, anak-anaknya gak respect dia, pernikahannya hancur. Seakan-akan kalau gua gak kerja keras, gak ada pertolongan lain, seakan-akan gak ada pertolongan Tuhan, bener gak sih? Gak bisa ngatur waktu, gak bisa pelayanan, gak bisa nolong orang lain. Tapi orang yang sadar ada pertolongan Tuhan, sehat ngatur waktu, sehat ngatur keuangan. Balance antara yang keluar dan yang masuk. Karena apa? Dia sadar banget. Ini semua juga karena pertolongan Tuhan. Supaya cara pandang kita tentang mengelola duit sehat, kita yang kedua perlu paham ini. Faktor pertolongan Tuhan. Yang ketiga saudara, supaya cara pandang kita tentang uang sehat, yang ketiga ini saudara. Hati-hati tipuan kekayaan. Hati-hati tipuan kekayaan. Kan ada orang gitu, gua kerja keras, gua kerja. Untuk apa? Ya untuk anak, untuk istri gitu kan. Gak lama kita lihat masuk berita kan. Loh kok ditangkap KPK gitu. Anaknya, istrinya, kan tadi katanya dia kerja buat istri anak, bener kan? Diserang netizen. Instagramnya di private semua. Trauma of life. What is that? Katanya kerja buat anak istri. Tapi anak istrinya jadi trauma tuh. Gara-gara duit yang dipakai. Benar apa benar Bapak Ibu saudara sekalian? Berarti apa? Hati-hati tipuan kekayaan. Nah waktu Tuhan ngajarin ya termasuk gini. Sekali lagi waktu kita ngebahas ini saudara, bukan karena Tuhan itu gak mau kita diberkati, jangan salah. Abraham itu diberkati Tuhan luar biasa. Ishak itu diberkati Tuhan. Bahkan kalimat Alkitabnya apa? Dia menjadi makin kaya, kian kaya, sangat kaya. So Tuhan gak alergi memberkati. Tapi Tuhan sangat alergi kalau kita tertipu oleh kekayaan. Yang paham boleh katakan yes. Makanya waktu Tuhan mengajarkan, hei kamu gak bisa melayani dua Tuhan. Antara aku atau mamon. Bukan gereja bahas duit, maunya duit. Bukan. Tuhan gak perlu duit kita kok. Yang Tuhan mau hati kita. Yang paham boleh katakan yes. Tuhan gak mau uang kita kok. Dia yang punya segala-galanya, yang paham boleh katakan yes. Yang Tuhan mau itu apa? Hati kita. Sekali lagi ini saudara, Tuhan tidak mau kita tertipu oleh kekayaan dunia saja. Boleh gak dikeluarin kalimatnya supaya kita bisa baca sama-sama ya. Yes, kita baca sama-sama 2-3. Tuhan tidak mau kita tertipu oleh kekayaan dunia saja.
Bahkan gini ya, sebagai orang Kristen kita harus tahu, your happiness can never be compared with money. Kebahagiaan kita tuh nggak bisa hanya dibandingkan dengan uang. Contoh akhirnya apa? Kalau saudara terima berkat 50.000, saudara gini, ya Tuhan duit kecil. Oke lah, kasih 500.000, senyum dong, nggak happy. 5 juta, senyum kecil. When your happiness is compared with money, yang paham boleh katakan yes. Kalau 5 miliar pastor, haleluya, puji Tuhan. Sorry ya, ini realitanya, kenyataannya. Enggak semua kita di sini pegang duit 5M loh. It's reality. Tapi kok aneh, saudara bisa bersuka cita, saudara bisa pulang, makan satu keluarga, suami, istri, anak-anak, bisa bersyukur. Why? Because your happiness is not on the money. Tapi sukacita itu karena Tuhan kita. Yang paham boleh katakan yes. Oh ya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saudara. Berkat berarti apa saudara? Berkat tidak hanya identik dengan uang. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Berkat tidak hanya identik dengan uang. Saya mau tanya, yang diproses Tuhan apa sedang tidak diberkati Tuhan? Yang diproses Tuhan juga sedang diberkati Tuhan dong. Makanya Tuhan proses dia supaya makin cemerlang, makin serupa dengan karakternya Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Nanti orang sakit, wah dosa apa lu dikutuk Tuhan. Belum tentu. Dia bukan bapak yang kayak gitu. Yang paham boleh katakan yes. Saya mau tanya nih, orang yang berkorban buat Tuhan, apa dia sedang tidak diberkati Tuhan? Jangan salah, mereka sudah diberkati Tuhan dan sedang diberkati Tuhan. Makanya mereka jadi saluran berkatnya Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Makanya gini, berkat tidak hanya identik dengan uang. Berkat gak hanya identik dengan uang. Itu yang ketiga, supaya cara pandang kita tentang uang sehat. Yang keempat adalah gini, sadari bedanya antara gini, rich and wealth. Sadari bedanya antara kaya dan kekayaan. Kaya itu Anda mungkin terlihat kaya. Tapi kalau orang wealth itu memiliki kekayaan yang sebenarnya. Paham ya? Karena di dunia ini kita maunya kan terlihat kaya. Atau saudara mau yang mana? Saudara mau yang mana? Dua-duanya dong, terlihat kaya dan memiliki kekayaan. Maunya kan gitu kan? Nah, tapi hati-hati saudara, kadang kita bisa terlihat kaya tanpa memiliki kekayaan. Atau kita bisa terlihat biasa di depan orang, tapi kita memiliki kekayaan. Makanya gini ya, ini termasuk cara pandang uang yang sehat buat kita semua orang Kristen. When it comes to building wealth, you have no one to impress. Dalam membangun kekayaan, perhatikan gini, Anda nggak perlu kayak mengesankan banyak orang atau siapapun. Boleh nggak kita ucapin sama-sama 2, 3? Untuk membangun kekayaan, kamu tidak perlu mengesankan siapapun. Apalagi mau beli barang yang kita nggak perlu untuk pamer kepada orang yang nggak peduli sama kita. Udah susah-susah kita bayar cicilannya, orang juga nggak komen apa-apa. Bener apa bener? Hah? Susah bayar cicilannya gitu. Kok pastor nggak komen mobil baru saya ya di gereja ya gitu. Ngapain? Dia kan fokus supaya Anda ngalamin Tuhan. Bukan cuma komen mobil baru, yang paham boleh katakan yes. Saudara, come on. When it comes to building wealth, you have no one to impress. Makanya gini, jangan rugikan diri hanya untuk cari impresi orang lain yang belum tentu respect kita. Boleh nggak dikeluarin kata-katanya? Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Jangan rugikan diri hanya untuk cari impresi orang lain yang belum tentu respect sama kita. Paulus ngajarin, you mau bangga-banggaan? 2 Korintus 10 ayat yang ke-7 sampai 18 dia bilang gini. Boleh kita baca sama-sama yuk, ini ayat terakhir kita 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara mau dipuji Tuhan apa hanya dipuji orang?
Kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Artinya apa? Saya bangga punya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk hidup saya. Yang tidak ada satu kekayaan dunia yang dapat membelinya. Yang paham boleh katakan yes. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Bukan karena uang dia meninggalkan surga turun ke dunia. Tapi karena cintanya yang begitu besar sama saya. Makanya dia tinggalkan surga yang mulia. Turun ke dunia, mati untuk dosa Anda dan dosa saya. Supaya yang percaya di dalam namanya boleh beroleh hidup yang kekal. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Itu yang duit gak pernah bisa beli, saudara. Katanya gunung uranium pun gak akan pernah bisa beli. Bener gak sih? Pulau pun gak akan bisa membeli untuk Yesus turun dari surga. Meninggalkan surga. Untuk apa? Untuk mati buat hidup Anda dan saya. So, di akhir pembahasan ini hati-hati jebakan ingin cepat kaya. Hari ini kita belajar ya, simple aja ya. Sadari emosi manusia itu fragile. Ya, kita butuh faktor pertolongan Tuhan. Hati-hati tipuan kekayaan, bedakan antara rich and wealth. Saudara, saya mau akhiri dengan gini. Disiplin uang susah enggak? Susah ya? Dikejar debt collector lebih susah. Emosi sehat susah enggak? Susah. Stres juga lebih susah. Hidup enggak gengsi susah enggak? Susah lah direndahin orang, lu enggak gengsi lu gitu. Membiayai hidup gengsi lebih susah. Mau jujur susah enggak? Oh susah, apalagi di Indonesia. Ketangkep nipu lebih susah. So pilihlah susah kita dengan bijak hari ini. Tuhan tolong kita lebih bijaksana. Anda diberkati hari ini. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya. Thank you. Boleh kita pejamkan mata kita bersama. Siapa yang perlu hikmat Tuhan untuk lebih bijaksana di area keuangan? Kalau itu Anda angkat kedua tangan saudara. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau Bapa yang tuntun kami. Engkau tolong kami. Supaya hidup kami makin bijaksana khususnya di area keuangan. Biar kami ingat hari ini emosi kami fragile. Kami butuh faktor pertolongan Tuhan. Kami mau keluar dari tempat ini hati-hati dengan tipuan kekayaan. Dan kami mau sadari ada bedanya antara rich and wealth. Dan biar hidup kami boleh terus makin sehat secara keuangan. Makin sehat secara emosi. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin.